Betul. Jadi satu submit di Belanda, nanti itu satu di US, satunya di Hong Kong itu. Tapi yang pertama accept dan terbit yang Hong Kong itu, yang APF-SLT kalau singkatannya itu. Jadi kalau selebihnya acceptednya pas sudah balik Pak Edi. Udah balik ke Indo, terus sampai detik ini saya masih collab dengan beliau. Kenapa? Ya tadi hutang budi saya yang dari tadi saya nggak ngerti sama sekali nulis bahasa Inggris, dalam arti bahasa Inggris itu maksudnya yang paper Inggris. Dulu itu saya selalu translate Pak Edi. Terus terang aja saya jujur, wallahi saya sumpah, saya selalu translate. Jadi bahasa Indonesia saya tulis dulu, bagus-bagusin, baru saya translate. Sekarang saya nggak pernah. Saya tulis selalu setelah langsung bahasa Inggris semua. Ahmed, saya mengamati kamu memang serius. Kesini memang mau nulis, mau belajar beneran, bukan main-main. Oke, mulai detik ini saya mau ajari kamu. Sebulan setengah Pak Edi itu baru bilang, oke, detik ini saya mau ajari kamu. Kalau kita bilang paraphrase itu kan sudah sangat standar ya. Paraphrase itu kan standar. Oh, saya paraphrase saja gitu. Nah, beliau tidak. Beliau itu menggunakan, kalau di sana ada namanya sistem namanya Turing, Pak. Turing itu Turkish English. Jadi sebuah software yang bisa memparaphrase otomatis. Jadi kita terbantu sekali dengan software itu gitu. Nah, kalau di sana namanya Turing kan. Nah, pertanyaan saya kan saya nggak punya Turing dan saya nggak ngerti bahasa Turki kan. Kalau bahasa Indonesia ke Inggris saya ngerti translate, tapi kan jelek. Di kita itu kan translate Indonesia Inggris kan nggak bagus lah gitu, terus aja nggak, apalagi untuk academic writing kan nggak bagus kan. Untuk academic writing kan nggak bagus. Nah, itu banyak saya diajari untuk tadi gunain selama itu ya di sana, akan manfaatin word, saya disuruh mensinonim word by word, terus menganalisis artikel-artikel itu. Dan saya terus terang saja saat itu agak terkejut. Kenapa? Beliau bilang begini, Ahmed, kamu harusnya beruntung. Kenapa? Katanya, kamu nggak kenal saya sebelumnya gitu kan, tapi kamu bisa belajar ke saya dan tatap muka dengan saya, maksudnya bertemu secara langsung. Tahukah kamu siapa guru saya? Gitu, ucapnya dia, maksudnya yang ngajarin dia nulis pertama gitu. Mungkin Pak Edi juga bisa menebak, teman-teman dosen di Indonesia bisa menebak, pasti semua kan berpikir negara maju ya. Paling enggak dia orang Turki gitu. Tidak, ternyata guru dia itu profesor dari Venezuela, dari Amerika Latin. Namanya Profesor Mansoor Niaz, pakai Z. Itu beliau sampai detik ini tidak pernah ketemu. Orangnya juga email-emailan, dan alam apakah beliaunya masih hidup atau tidak saya juga nggak tahu. Yang di Venezuela itu, itu ngajarin profesor saya bagaimana menulis academic writing yang baik. Nah, saya cek bagaimana caranya? Lewat email aja? Ya, email Pak. Bukan enggak familiar WhatsApp dan seterusnya zaman beliau kan. Cerita email-emailan saja katanya. Email-emailan. Makanya dia bilang, kamu beruntung Ahmed, kamu bisa temu saya tatap muka, paling enggak kita bisa sendagurau langsung ngobrol tatap muka kayak begitu kan. Nah, singkat ceritanya, ini saya kasihkan ke kamu semua tips trik dari beliau. Nah, setelah saya tahu Scopus bla bla bla, wah luar biasa Prof Mansoor Niaz itu publikasinya wow. Berapa highlight-nya? Kalau tidak salah 23 atau 33 gitu. Dengan ratusan dokumen, dan itu benar-benar boleh dibilang top quality dan rata-rata Q1 semua. Memang hampir semua jurnal di bidang saya, Science Education, pendidikan fisika itu termasuknya, itu pasti ada nama Prof Mansoor Niaz sebagai editor. Nah, pasal waktu itu berapa dokumennya baru? Pas saat itu gitu ya. Sekarang saya lihat 128. Hah? Itu nol. 2015 nol. 128 di Scopus ya. Iya. Nah, itu termasuk banyak triks dari beliau kan yang di-share ke saya gitu kan. Nah, bagaimana kamu mengembangkan riset Ahmed dan seterusnya. Nah, singkat cerita tadi sebenarnya simple saja. Saya disuruh paraphrase pakai sinonim. Singkat ceritanya dari sinonim itu tapi tetap diolah Pak Edi. Jadi itu hanya untuk sebagai baseline saja. Saya cuma bilang begini, ini bercanda-bercandaan saja ini kayak gini gitu. Masa saya cuma sebulan setengah nunggu kayak gini cuma diginiin. Terus Bu Jamzah bilang gini, Ahmed katanya, kalau kamu ngomong sekarang belum buktiin, percuma katanya. Percuma itu maksudnya orang nggak akan dengar gitu. Sekarang kamu buktiin dulu, baru kamu nanti komentar katanya. Dikerjakan dulu. Betul, saya kerjain pakai cara beliau. Nah, ini komparasi aja Pak Edi. Jadi 1 bulan setengah, saya juga bimbingan artikel. Periode pertama 1 bulan setengah itu belum jadi itu gitu. Satu artikel bimbingan 1 bulan setengah nggak jadi.
Nah, dengan tips yang dari beliau itu, yang kalau saya bilang jurus mabuk gitu, jurusnya ngarang itu saya 5 hari jadi paper. Mohon maaf ya, karena bidang saya pendidikan, mungkin kalau di teman-teman science engineering terlalu panjang. Itu kalau social science, pendidikan itu tulisannya panjang-panjang, 27 halaman, 30 halaman gitu kan, mungkin Pak Edi juga tahu. Dengan appendix saya itu 41 halaman tulisan saya. Dengan appendix ya, dengan lampiran itu 41 halaman. Itu saya kerjakan cuma 5 hari. Kita kalau mau mengembangkan dirinya ya, baru tips-tips yang lain tuh kayak, mohon maaf ya, kita word, link word atau link sentences dari paragraf kayak gitu kan. Nah, orang Indonesia itu terutama kalau tulisan-tulisan pendidikan itu rata-rata kan kita banyak kalimatnya Pedi ya. Kalau teman-teman nondik atau teman engineering mungkin banyak rumus atau formula dan seterusnya. Kalau kita kan banyak kalimat. Nah, di kalimat itu banyak nggak link. Contoh ini. Nggak runut ya. Nggak runut. Jadi apa ya? Nggak tahu kalau ini yang saya peroleh ya. Benar salahnya mangga gitu dinilai oleh teman-teman. Tapi yang saya peroleh introduction. Saya ingat betul itu. Yang itu kalimat yang paling nempel di otak saya sampai sekarang itu. Ahmed di komentar gitu. Your English is very good, but your writing is very worse. Saya komentar begitu. Tulisanmu kayak ceker ayam kalau bahasa kita lah gitu. Kamu ngomong lancar, kamu ngomong gini ya. Saya bilang kan di sana, Hujan, I just learn how to speak in English, but I don't learn how to write in English. Saya bilang gitu kan. Terus di komentar, wah kamu itu katanya. Sini nulis gitu. Nah introduction, kalau versi setahu saya di Indonesia kebanyakan pola pikir kita ya, itu kan begini. Diajari saya ya, termasuk oleh Prof. Andi, oleh siapapun itu rata-rata kan strukturnya, mindsetnya itu gini. Keadaan ideal. Jadi ideal di lapangan seperti apa, faktualnya seperti apa, muncul gap masalah, ya kan? Terus alternatif solusinya apa? Terus pilih solusi terbaik, baru alasan pemilihan solusi. Hampir semua saya diajari pola pikir seperti itu, dan sudah nempel di kepala saya itu. Dan saya selalu nulis juga begitu kan. Makanya saya bilang, saya nggak mau membenarkan atau menyalahkan, bukan. Tapi kalau profesornya enggak, profesor saya nggak begitu. Saya gimana caranya? Nah, gini, ini saya share aja nih ya ke teman-teman. Nah, jadi dari judul, nulis pertama ada yang bilang, judul nggak penting, nanti aja. Saya setuju. Kalau judul, tapi kalau judul bayangan wajib, gitu kata beliau. Judul bayangan itu gimana? Intinya mau variabel apa yang masuk harus ada dulu, walaupun nanti bisa diotak-atik si judul itu. Nah, tulis dulu misalkan ini contohnya judulnya ada the effect of misalkan PDODE learning strategy to enhance misalkan conceptual understanding in bla bla bla, misalkan electricity misalkan kayak gitu. Nah, berarti kan ada pokok pikiran misalkan PDODE learning strategy, ada juga nanti conceptual understanding, ada juga nanti konsep saya dan seterusnya. Nah, itu yang diurutkan Pak Edi. Jadi profesor itu menurut intronya itu enggak kayak tadi, tapi dari sub variabel, variabel yang di judul terus di sub-subkan ke bawah. Nah, dari situ baru tadi di gap-gapkan itu yang bahasa kita gap itu. Misalkan riset tentang PDODE. Dulu apa? Misalkan dulunya orang cerita tentang POE. Oke. Berarti ada POE. Orang sekarang cerita apa? PDODE. Oke, PDODE. Terus future next apa yang kamu usulkan? Saya menambahkan istilahnya subfix sebuah strategi atau step langkah strategi PDODE. Oke, berarti itu novelty-mu. Ada yang baru gitu. Jadi barunya itu selalu dari setiap sub-sub itu. Nah, nanti nih conceptual understanding. Loh, kan conceptual understanding sudah standar. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, dulu standarnya bagaimana? Misalkan conceptual understanding dulu ngajarnya pakai face-to-face biasa di kelas klasikal. Sekarang pakai blended. Ke depan pakai apa? Misalkan pakai artificial intelligence. Nah, berarti kamu barunya conceptual understanding artificial intelligence. Saya diajari begitu. Jadi bukan fakta, undang-undang, terus masalah kayak gitu, tidak gitu. Nah, dari situ strukturnya, struktur berpikir itu. Nah, mengapa begitu? Kata beliau ya. Saya niruin aja. Ahmed, sampai kapanpun kamu mau pakai Indonesian mindset untuk meyakinkan bule mindset atau orang asing itu nggak bakal ketemu katanya. Orang bule mikirnya nggak kayak kamu tuh, maksud cara berpikirnya nggak seperti itu. Mereka itu yang penting muncul. Novelty. Makanya sering di-reject paper kita karena logikanya nggak sama gitu ya. Betul. Itu dari situ logika mereka itu yang penting novelty itu gitu. Novelty-nya per sub kajian gitu. Akhirnya katanya, nah saya diajari trik itu gitu. Walaupun awal terus agak susah memahaminya kan harus gimana gitu. Tapi lama-lama saya paham. Dari situ
Nah, udah mulai. Jadi kuncinya di intro itu satu. Yang kedua Pak Edi, banyak orang kita atau saya sendiri lah saat itu ketika menulis introduction, khususnya paper-paper pendidikan itu nggak pernah ada namanya theoretical framework. Theoretical framework. Jadi kalau kajian teori ada, kajian teorinya ada, kajian teori. Tapi theoretical frameworknya itu nggak ada. Theoretical framework itu gimana? Kalau orang asing, nanti kalau paper-paper misalkan saya kan banyak kan, mohon maaf, beliau sangat suka pakai papernya Springer. Kalau guru saya itu pakai paper dari penerbit Springer. Kebetulan nama jurnalnya International Journal of Science and Mathematics Education. International Journal of IJSME. Benar. International Journal of Science and Mathematics Education. Nah, beliau paling suka pakai itu. Jadi rujukannya itu gitu kan. Patronnya lah, template-nya kayak gitu. Ahmed, kamu pelajari jurnal ini, artikel dari ini. Oke, saya lihat. Nah, dari situ rata-rata itu kan pasti ada theoretical framework-nya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa flowchart, bentuknya bisa gambar. Kenapa harus ada itu, kata beliau ya? Ini nanti akan mengilustrasikan isi dari introduction. Rata-rata orang kita, mohon maaf ya, jangan dikira reviewer atau chief editor itu punya banyak waktu. Ya terus terang aja, misalkan Pak Edi seorang pengelola jurnal. Harus jujur kita akui, Pak Edi pernah baca semua jurnal sebelum masuk ke reviewer? Tidak. Ya tidak kan? Mereka nggak punya waktu kan? Nah, yang dilihat pasti yang menarik-menarik saja kan? Apa itu yang menarik? Pasti bukan tulisan, yang menarik itu gambar. Nah, gambar dari flowchart itu yang akan dilihat. Ini oke. Jadi di sini kebaruannya dia ketemu di sini. Oke. Nah, saya diajari itu juga. Jadi bagaimana membuat sebuah novelty atau state of the art terkait dengan sebuah kajian teori, tapi ada di gambar itu. Misalkan ya, flowchartnya, misalkan tadi ada POE, dia gambar P, misalkan ini sederhana aja. Kota, misalkan lingkaran, ke bawah panah, ke bawah lagi. Itu kan paling standarnya. Misalkan di jurnal ada seperti itu. Oke, saya sekarang mengusulkan ada juga orang mengembangkan tambahin D, sisipkan D, P D E O D E. Nah, terus kamu gambar lagi, sisipin apa lagi atau menghapuskan apa lagi? Saya gambar lagi flowchart yang baru. Nah, nyicipin explain atau explore di situ. Nah, itu yang saya diajari terus. Akhirnya dari mana teorinya bisa datang, dari mana secara hierarkinya bisa ketemu, kamu bisa meyakinkan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi di introduction itu kunci, dan saya diajari lama di sana gitu. Di sana itu di bagian itu penekanannya atau stressing point-nya itu di bagian flowchart sama di bagian tadi mindset kita berpikir menulis intro itu. Dari situ alhamdulillah ya improve sekali gitu. Dari awal saya nggak ngerti, nulisnya masih gaya tadi Indonesia tadi, akhirnya bisa nulis itu. Tapi itu belum selesai. Pertemuan berikutnya saya diajari lagi di metodologi. Bagaimana? Mohon maaf ini ya, saya tidak mau bermaksud menyalah-nyalahkan teman-teman dan seterusnya, enggak. Pokoknya silakan nanti dinilai sendiri mana yang lebih baik atau enggak, itu terserah enggak. Nah, di metodologi rata-rata kalau saya termasuk di dalamnya saat itu, kita menulisnya apa? Itu kan ada misalkan kita mengcrop atau mengambil dari buku X ya, metodologi penelitian. Nah, kan ada misalkan gambar, metode eksperimen, ada pre, ada treatment, ada post. Terus diambil itu gambarnya, taruhlah di jurnal kayak gitu kan? Nah, saya langsung dihabisi langsung dihabisi sama beliau. Ahmed, ini apa kayak gini nggak ada, dibuang katanya. Loh, biasanya begini ucap kalau di Indonesia, saya bilang gitu kan, terus terang nggak begitu gitu. Nah, describing gitu, deskripsikan. Jadi mereka harus mendeskripsikan. Jadi saya disuruh, tadi kan patron saya adalah jurnal IJSME tadi dari Springer, semua describing. Jadi metode saya pakai apa, desain saya apa, itu deskripsikan gitu. Nah, kalau nanti ada yang protes, kenapa ada gambar juga? Nah, nanti begini, Ahmed, kamu boleh pasang gambar jika si gambar itu mengandung novelty. Contoh, misalkan di gambarnya di buku X, katakanlah buku saya patron kalau di metodologi penelitian pendidikan itu ada namanya Creswell and Plano Clark. Nah, di sana itu misalkan gambarnya adalah pre-treatment post. Misalkan kotak kayak gitu atau di tabel. Nah, itu tidak boleh screenshot atau di crop terus masukkan ke sana. Tapi kalau saya menambahkan lagi, misalkan ya gambar itu saya kembangkan, ada pre-treatment post, terus ada delayed post. Baru itu boleh gambar. Kenapa? Karena itu mengandung novelty. Itulah novelty-mu, delayed post 1, delayed post 2. Nah, itu baru berarti boleh. Digambar ulang sama kita. Betul, harus digambar ulang, semua dijelaskan ulang, karena itu
metodologi yang kita kembangkan berbeda dengan yang dijelaskan oleh Creswell. Tapi kalau masih sama, nggak boleh. Nah, itu diambil saja gitu. Nah, dari situ saya mulai, oke. Jadi saya biasanya lemah di sini, saya sudah mulai belajar di metodologi. Terus yang kedua, Pak, ini banyak saya juga saat itu nggak tahu, itu apa, Pak? Itu di metodologi, itu rata-rata kalau orang kita atau saya saat itu cuma begini aja. Partisipan, menjelaskan partisipan, dan desainnya, kayak tadi yang gambarnya. Titik. Metode. Tidak ada sama sekali contoh penjelasan instrumennya. Nah, saat itu tambahkan lagi sub analisis terkait dengan instrumen, dan standar rata-rata paper itu harus ada contohnya satu. Karena orang sana tidak akan pernah percaya instrumen kita bagus kalau mereka tidak melihat seperti apa soalnya. Kalau bidang saya kan pendidikannya, berarti soal yang dipakai untuk riset itu kayak apa. Masa kamu ngukur soalmu aja keliru atau miskonsepsi, kamu ngomong-ngomong miskonsepsi, nggak bakal bisa diterima kan. Nah, dari situ saya belajar, berarti harus ada itu. Terus kunci lagi di partisipan. Nah, orang kita rata-rata kalau atau kita korespondennya itu kan cuma biasanya begini, lakinya berapa, maksudnya laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, dan seterusnya. Nah, padahal mereka itu ingin karakteristik sampel. Maksudnya apa karakteristik sampel? Contoh, misalkan saya riset di Bandung ya, rata-rata kan majoritinya orang Sunda. Berarti suku Sunda. Rata-rata suburb atau urban. Jadi dia tuh penduduk ini. Karena orang pendidikan yang dinilai yang diriset kan orang. Jadi kalau di sini orang itu harus punya karakteristik antropologi orangnya. Jadi kita harus menjelaskan itu. Misalkan backgroundnya dia apa. Sampai kalau perlu penghasilan orang tuanya rata-rata gimana secara ekonomi. Kenapa? Karena kaitannya dengan pembelajaran. Mana mungkin dia belajar dengan baik menggunakan IT, dia sendiri, mohon maaf ya, tinggalnya di pinggiran kota. Nggak percaya, datanya pasti ngarang ini. Seperti itu, saya diajarkan sampai sedetail itu gitu untuk menganalisis. Jadi partisipan nggak hanya sekedar, mohon maaf, lakinya 14, perempuannya 38, tidak begitu, tapi harus perempuan detail, seperti apa. Itu sangat detail sekali. Itu. Terus yang keempatnya analisis data. Jadi collecting datanya seperti apa. Nah, dulu saya asal penelitian, asal tulis, terbitin, mikir saya udah terima. Ternyata mereka enggak punya validity standar-standar. Contoh, riset kalau tidak lebih dari 3 bulan itu pasti rejected kalau di kami di pendidikan. Jadi kalau standar risetnya dari misalkan gini, saya dari pretest, treatment sampai post, misalkan eksperimental, kok kurang dari 3 bulan standar mereka, itu pas ditolak. Kenapa? Nggak mungkin. Ngarang gitu ya. Ngarang ini. Masa riset bisa secepat itu gitu. Jadi saya diajari, berarti nggak bisa. Iya, jadi kamu harus berapa treatment diulang-ulang sampai bisa menghasilkan hasil yang baik gitu kan. Itu satu. Terus validity, standar validity. Orang kita kan maaf ya, instrumen asal dicoba, instrumennya dicoba, betul saya tahu instrumen dicoba. Cuma nilainya berapa? Kadang 0,3. Ini mahasiswa saya atau saya sendiri saat itu kan 0,3, 0,2. Padahal standar mereka berapa? Di atas 0,8. Nah, ini kan saya nggak pernah tahu gitu standarnya ya yang diminta itu. Pantas di reject, jadi salah saya apa gitu misalnya kan gitu ya. Kalau kita mau mencari, ternyata instrumen kita tidak valid. Jadi masa instrumen yang belum stabil, belum baik, belum ajak, belum sah untuk mengukur sebuah riset, itu pasti nggak akan diterima. Kalau mungkin di teman-teman di engineering misalkan adjusting harus di adjust dulu, misalkan instrumennya dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi mereka tervalidasi 0,8 dan seterusnya dari situ. Terus yang saya dapat ilmu lagi apa? Learning activity. Itu nggak pernah ada. Di metodologi orang Indonesia itu kalau nulis itu metodologi yang sampai tadi collecting data itu ada. Saya tahu itu ada. Tapi kalau learning activity hampir semua paper di Indonesia nggak ada. Pendidikan ini ya. Kenapa? Contohnya? Apa isinya gitu. Ini bedanya ya. Kalau di learning activity itu justru kita harus menjelaskan konsep apa yang dikaji. Contohnya gini. Kalau tadi saya bilang judulnya adalah listrik, tentang kelistrikan. Nah, treatment listrik itu sub apa aja, misalkan tentang efek, misalkan medan listrik, ini tentang bom kolom, ini cerita apa. Itu diajarkannya menggunakan apa ya? Modelnya pakai apa ya? Seperti itu. Ya harus didetailkan gitu. Nah, orang kita rata-rata enggak gitu kan, enggak dijelaskan. Jadi ini ngajarnya bener enggak gitu. Nah, ini enggak tahu mereka. Nah, mereka itu sukanya begitu. Nah, kalau pertanyaan, Pak, itu kan yang treatment. Yes. Jadi ini dipakai untuk paper-paper yang kita ngajar. Kalau saya penelitiannya ngajar ya, ngajar, ngambil data, saya
melakukan pengajaran di kelas atau di lab, terus ini di ini. Nah itu harus ada namanya learning activity. Nah orang kita hampir semua nggak pernah ada tuh learning activity. Jadi lolos saja, masa itunya nggak dijelaskan learning activity-nya. Nah akhirnya kita, nah itu pengalaman itu yang mengubah saya Pak Edi, terus terang aja, dari orang yang sama sekali, saya boleh bilang, mohon maaf ya, saya bilang ya agak kuper atau cuek terhadap itu. Akhirnya saya tahu detailing seperti ini. Nah di bab 4-nya kalau di disertasi atau di sananya result discussion, nah bagaimana menganalisis tadi yang saya jujur aja saya kuat belajar menganalisis kualitatif. Kalau orang pendidikan Pak Edi, kita biasanya pakainya kuantitatif analisis pakai SPSS ya. Biasanya begitu standarnya ya, orang Indo itu pakai SPSS. Nah, di sana saya diajari bagaimana menganalisis secara kualitatif. Saya belajar kualitatif analisis itu. Nah, itu ternyata kuatnya atau boleh dibilang senjatanya orang pendidikan. Kalau bos banyak jurnal di paper di top Q1 atau yang terindeks itu atau bereputasi, itu kalau nggak kuat analisis kualitatifnya, itu pasti gitu. Nah, saya kuantitatif sudah belajar SPSS bla bla bla. Tapi kan kualitatif saya nol besar. Belajar coding, belajar kodifikasi itu nggak ngerti. Saat itu nggak ngerti. Tadi yang saya jelasin di awal ada sound understanding, partial understanding, misconception. Nah, dari situ saya belajar. Oh, ternyata harus decoding. Setelah decoding kita belajar rubrik. Jadi gini maksudnya. Kalau dia paham, itu harus di-skor berapa ya? Mau di scoring 4, scoring 3 atau berapa? 3, itu saya diajarin semua. Betul. Jadi saya diajarin semua. Itu kalau kuantitatif kan, mau dikasih skor 4, 3, 2, 1. Kalau nggak di-skor, kalau di kualitatif kan nggak skor namanya. Harus coding kan? Codingnya apa? Bukan skor, tapi coding. Misalkan dia paham, harus dikasih coding. Oh berarti SU dia codingnya. Jadi saya disuruh mentabulasi semua siswa, mengidentifikasi. Misalkan siswa, ini contoh aja, siswa 1, soal nomor 1, dia benar atau salah? Kalau benar salah, mohon maaf saya instrumennya pakai Fortier atau tes diagnostik. Itu juga baru di riset saya gitu. Saya ngembangkan juga dengan berbagai instrumen. Nah, di tes diagnostik itu nanti diidentifikasi. Kayak dokter, kalau kita dokter gitu ya. Kita guru kan mengidentifikasi. Oke, dia pertama paham. Di pretestnya dia paham. Di treatment harusnya kan paham. Masa setelah diajar malah tambah mohon maaf tidak paham, ya kan? Nah, nanti di trace itu, bahasa saya di trace, dicek. Nah, di coding dulu, misalkan coding SU. Kalau SU jadinya apa? Harusnya ya SU lagi. Masa SU turun jadi miskonsepsi? Wah parah. Masa diajar malah tambah masalah kan? Iya. Tapi yang diharapkan apa? Itu coding, nanti di coding. Saya namanya itu not acceptable. Kalau misalkan dari sound understanding ke misconception, itu saya dilatih mengcoding itu. Kalau misalkan dari misconception, codingnya pertama di trace. Oh siswa ini naik misalkan jadi partial understanding. Oke, jadi acceptable change. Berarti AC di coding AC gitu ya. Nah, itu yang AC siapa nanti? S1. Nah, S1 masih student 1, misalnya student 1, student 2. Saya coding semua itu. Nah, itu saya dilatih kodifikasi seperti itu, kualitatif analisis. Itu yang membuat saya kuat, dan paper itu yang akhirnya dalam tanda paper perdana saya accepted saat di Q3 saat itu masih Q3 di Hong Kong. Saya terbit di Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching di Hong Kong. Sampai sekarang saya diamanai di situ juga untuk nge-review di paper itu, di jurnal itu maksudnya. Karena dari pertama saya tulis di jurnal itu gitu. Jadi itu pengalaman. Selama di Turki ada 3 paper yang diselesaikan sama hujam ya istilahnya. Betul. Jadi satu submit di Belanda, itu satu di US, satunya di Hong Kong itu. Tapi yang pertama accept dan terbit yang Hong Kong itu, yang APF-SLT kalau singkatannya itu. Jadi kalau selebihnya acceptednya pas sudah balik Pak Edi. Udah balik ke Indo, terus sampai detik ini saya masih kolab dengan beliau. Kenapa? Ya tadi hutang budi saya yang dari tadi saya nggak ngerti sama sekali nulis bahasa Inggris, dalam arti bahasa Inggris itu maksudnya yang paper Inggris. Dulu itu saya selalu translate Pak Edi. Terus terang aja saya jujur, wallahi saya sumpah, saya selalu translate. Jadi bahasa Indonesia saya tulis dulu, bagus-bagusin, baru saya translate. Sekarang saya nggak pernah. Saya tulis selalu langsung bahasa Inggris. Tadi pakai sinonim pakai sinonim, saya olah gitu kan. Ya gitu, diparaphrase lagi, paraphrase. Singkat ceritanya dari situ. Berapa tuvelnya Pak? Berapa tuvel sekarang? 600 tuvel? Saya belum tes lagi, tapi saat berangkat enggak sampai 600 sih, 500 sekian. Tuvel saya 500 sekian.
Nah, tapi belum 600. Tapi nggak tes lagi ya, kalau sekarang nggak tahu saya. Nggak tahu. Jadi menarik ini Pak, sewaktu sekolah S3 ada 3 paper, kemudian balik 2016 tamat S3. Nah sekarang saya lihat di datanya itu 128. Nah bagaimana per tahunnya ini?